Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok C3 akan mempresentasikan panel project yang kami buat, yaitu implementasi algoritma ASTAR pada pencarian lokasi gedung dan ruangan di Universitas Udayana. Kelompok C3 terdiri dari 7 anggota, yaitu yang pertama ada Ratri Desi Kristi Rahma dengan NIM akhir 003, kemudian Yasinta Anita Kewanilan dengan NIM akhir 034, kemudian ada Iwayan Adi Surya Gemilang dengan NIM akhir 039, kemudian ada Valentin Gea Avila Pradika dengan NIM akhir 057, lalu ada Nyoman Krisna Ari Sudarsana dengan NIM akhir 0772, kemudian Lu Arimas Pertiwi dengan NIM akhir 088, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Niruh Putu Aisy Wasuti Caya Dewi dengan NIM akhir 103. Adapun pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu yang pertama ada abstrak, kemudian yang kedua ada latar belakang, ketiga ada rumusan masalah, keempat ada batasan masalah, kemudian yang kelima ada tinjauan pustaka, yang keenam ada metode penelitian, yang ketujuh ada analisis kebutuhan, yang kedelapan ada deskripsi data, yang kesembilan ada flowchart dari algoritma ASTAR, kemudian yang 10 ada flowchart dari sistem, kemudian yang 11 itu ada perancangan UML, ke-12 itu ada perancangan basis data, ke-13 itu pada perancangan UI, ke-14 itu ada perancangan pengujian, ke-15 ada implementasi sistem, dan yang terakhir itu ada pengujian sistem. Algoritma ASTAR adalah algoritma pencarian jalur yang digunakan untuk mencari jalur terpendek antara dua titik pada sebuah graf berbobot. Algoritma ini sering digunakan dalam aplikasi navigasi dan pencarian lintasan. Implementasi algoritma ASTAR pada pencarian lokasi gedung dan ruangan di Universitas Udayana bertujuan untuk memberikan solusi efisien dalam menemukan rute terpendek antara dua lokasi di dalam kampus. Tahap analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional dilakukan untuk memahami persyaratan jalannya algoritma yang diinginkan dan keterbatasan yang ada. Dengan pengimplementasian ini, algoritma ASTAR pada pencarian lokasi gedung dan ruangan di Universitas Udayana, proses pencarian dapat dilakukan dengan efisien dan memberikan solusi rute terpendek. Latar belakang. Pemetaan gedung dan ruangan di Universitas Udayana memiliki urgensi yang tinggi, mengingat luasnya kampus ini dengan banyaknya gedung dan ruangan yang dimilikinya. Bagi orang yang baru pertama kali ke kampus ini, bahkan bagi mahasiswanya sendiri, navigasi di tengah kompleksitas kampus ini bisa menjadi tantangan. Dengan adanya peta digital yang menyediakan informasi tentang gedung-gedung dan ruangan di universitas ini, waktu dapat dioptimalkan dengan efisien. Dengan mengetahui letak gedung-gedung yang berbeda dengan jarak yang bervariasi, baik yang jauh maupun dekat, mahasiswa dan pengunjung dapat merencanakan perjalanan mereka dengan baik. Selain itu, tata letak gedung-gedung ini juga beragam, sehingga peta digital yang jelas dan terperinci dapat membantu orang untuk dengan mudah mengidentifikasi rute terpendek dan menghindari kebingungan. Dengan menggunakan peta digital, gedung dan ruangan, navigasi di dalam kampus Universitas Udayana akan menjadi lebih efisien dan waktu dapat dihemat. Peta digital sangat penting bagi manusia saat ini karena kemampuan navigasinya. Teknologi ini memungkinkan kita melakukan banyak hal, diantaranya yaitu mencari lokasi suatu tempat, mencari informasi dari tempat tersebut, kemudian mencari informasi dan mencari rute untuk menuju tempat tersebut. Biasanya rute yang direkomendasikan adalah rute terpendek. Dengan ini, maka akan dibangun aplikasi penelusuran jalur terpendek menggunakan algoritma ASTAR. Dalam pencarian lokasi dan ruangan di Universitas Udayana, dengan menerapkan algoritma ASTAR, diharapkan luaran yang dihasilkan mampu memberikan rekomendasi rute terpendek kepada user serta memberikan informasi dan navigasi yang benar. Berdasarkan latar belakang tadi, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana algoritma ASTAR diimplementasikan dalam penentuan jarak antar gedung dan ruangan di Universitas Udayana. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menentukan jarak terdekat antar gedung dan ruangan di Universitas Udayana. Dan yang terakhir, metodologi apa yang digunakan penentuan jarak antar gedung dan ruangan di Universitas Udayana.
Kemudian, untuk membatasi inti masalah, maka penelitian ini diberikan batasan sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi dibuat berbasis website. Kemudian yang kedua, aplikasi mencakup seluruh gedung yang ada di Universitas Udayana, area Jimbaran, serta ruangan yang ada pada gedung Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya Arimas dengan NIM akhir 088 akan melanjutkan presentasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Di mana tinjauan pustaka ini akan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada tinjauan empiris dan yang kedua ada tinjauan teoritis. Yang selanjutnya tinjauan empiris. Nah, di sini kami memberikan 3 contoh tinjauan empiris. Yang pertama ada penerapan algoritma ASTAR menggunakan graf untuk menghitung jarak terpendek, di mana dalam referensi atau jurnal yang kami pakai ini menjelaskan bahwa penentuan rute terbaik dapat dilakukan dengan algoritma ASTAR sehingga dapat diterapkan dengan baik. Simulasi ini dapat menentukan rute terbaik dari titik awal menuju titik akhir dengan hambatan-hambatan yang diberikan di setiap rute. Yang kedua ada contoh jurnal yaitu Museum Angkut Virtual Tour dengan optimasi penelusuran menggunakan algoritma ASTAR. Di mana dalam jurnal ini dijelaskan bahwa perhitungan ASTAR menggunakan teknik Manhattan memberikan petunjuk jalur terpendek dengan hitungan yang lebih efisien dan lebih ringan proses komputasinya. Yang ketiga ada penerapan algoritma ASTAR pada game petualangan labirin berbasis Android, di mana dalam jurnal ini dijelaskan bahwa penerapan algoritma ASTAR untuk menu bantuan pada game petualangan labirin sudah berjalan menggunakan Euclidean heuristik. Kegunaan algoritma ASTAR ini adalah untuk mencari jalur terpendek bagi kelinci menuju tempat makanannya. Selanjutnya ada tinjauan teoritis, di mana dalam tinjauan teoritis ini kami memberikan 3 buah penjelasan. Yang pertama ada tentang algoritma ASTAR. Algoritma ASTAR adalah algoritma pencarian yang digunakan untuk mencari jalur terpendek atau rute terbaik antara 2 titik dalam sebuah graf. Algoritma ini menggabungkan pendekatan heuristik dengan pendekatan pencarian graf, sehingga dapat memberikan solusi yang efisien dalam waktu yang relatif singkat. Yang kedua ada cara kerja. ASTAR menggunakan BFS dan menentukan jalur dengan biaya terkecil dari node awal yang diberikan ke node tujuan. Algoritma ini menggunakan fungsi heuristik jarak ditambah biaya dengan biasa dinosasikan dengan fx untuk menentukan urutan di mana search-nya melalui node-node yang ada pada tree. Yang ketiga ada penjelasan tentang Android. Android adalah kumpulan perangkat lunak sumber terbuka yang dibuat untuk berbagai perangkat dengan berbagai faktor bentuk. Tujuan utama Android adalah untuk membuat platform perangkat lunak terbuka yang tersedia bagi operator OEM dan pengembangan untuk membuat ide inovatif mereka menjadi kenyataan dan untuk memperkenalkan produk dunia. Nah, selanjutnya bagian rancangan. Di sini saya akan menjelaskan bagian rancangan yaitu metode penelitian. Di sini dijelaskan bahwa ASTAR merupakan metode pencarian yang membuat langkah-langkah yang tidak perlu dengan mempertimbangkan bahwa langkah-langkah yang dibuang sudah pasti merupakan langkah yang tidak akan mencapai solusi yang diinginkan. Selanjutnya dalam metode penelitian ini, hal pertama yang dilakukan yaitu pengumpulan data. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara capture atau mengambil dari data Google Maps. Data tersebut berupa citra foto yang menggambarkan sebuah persimpangan dan setiap persimpangan tersebut dapat menuju ke titik tujuan. Yang kedua ada metode analisis data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menghitung rute terdekat antara gedung atau ruangan awal sampai gedung atau ruangan tujuan.
Nah, perhitungan rute terdekat dilakukan dengan perhitungan heuristik menggunakan rumus jarak antara dua titik. Ya, selanjutnya ada tahap ketiga, yaitu tahapan penelitian. Di mana dalam tahapan ini dijelaskan pengumpulan data. Yang pertama, data yang dihimpun berupa data jarak berdasarkan grid yang diperoleh dari data spasial Google Maps. Yang kedua, analisis data yang sudah dijelaskan tadi juga, kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data penelitian menjadi sebuah informasi baru dengan penghitungan menggunakan algoritma ASTAR. Sehingga dari hasil perhitungan tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan yang akurat. Selanjutnya, eksekusi sistem. Pada tahapan ini, hasil perhitungan yang telah dilakukan dimasukkan ke dalam sebuah aplikasi program agar dijalankan sebagaimana diharapkan dalam tujuan penelitian. Nah, yang terakhir ada hasil penelitian, merupakan hasil yang didapatkan setelah melakukan seluruh tahapan penelitian. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Yasinta Anita Kewanilan dengan NIM akhir 034. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan. Pada analisis kebutuhan ini terdapat analisis kebutuhan fungsional dan analisis kebutuhan non-fungsional. Untuk analisis kebutuhan fungsional, yang pertama ada pencarian lokasi, yang kedua ada representasi graf, yang ketiga ada algoritma ASTAR, yang keempat ada penanganan kasus khusus, yang kelima adalah antarmuka pengguna. Selanjutnya ada analisis kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ada kecepatan, yang kedua ada skalabilitas, yang ketiga ada keakuratan, yang keempat ada keamanan, yang kelima ada usability atau kemudahan pengguna, yang keenam ada ketersediaan, yang ketujuh ada pemeliharaan dan pembaharuan, dan yang terakhir ada kompatibilitas. Selanjutnya ada deskripsi data. Deskripsi data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan digunakan kembali pada penelitian ini. Data tersebut berupa data geospasial yang meliputi koordinat geografis, peta universitas, informasi gedung dan ruangan, serta jarak dan rute antar lokasi. Yang kedua ada sumber data geospasial yang berupa koordinat dan peta universitas didapatkan dari Google Maps serta situs web terkait. Sedangkan data informasi gedung dan ruangan didapatkan dari situs web universitas, fakultas, sampai program studi serta dari catatan internal otoritas terkait. Perkenalkan, saya Valentin Gia Avila Pradika dengan 3 digit NIM akhir 057. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai flowchart dari algoritma ASTAR. Yang pertama itu inputannya itu berupa node awal dan juga node akhir, lalu menampung node awal pada variabel open, memilih node dengan bobot terendah pada daftar open, dan menandai node terpilih sebagai daftar closed. Masuk ke percabangan pertama, yaitu apakah node dengan bobot rendah itu sama dengan node akhir. Jika iya, maka solusi ditemukan, mengisi track jalur dan algoritma selesai. Jika node dengan bobot rendah itu bukan node akhir, maka masuk ke percabangan kedua, yaitu apakah terdapat node tetangga yang tidak termasuk dalam daftar closed. Jika iya, maka menghitung bobot node dengan node akhir dan menambahkan nilai heuristik, memasukkan node ke dalam daftar open, dan kembali pada proses memilih node dengan bobot rendah pada daftar open. Jika percabangan terdapat node tetangga yang tidak termasuk dalam daftar closed ini salah, maka solusi tidak ditemukan dan mengosongkan track jalur algoritma pun akan selesai. Selanjutnya, flowchart dari sistem itu sendiri. Yang pertama,
inputannya itu berupa lokasi awal dan juga lokasi tujuan. Lalu ada percabangan apakah lokasi tujuan adalah gedung. Jika iya, maka langsung menjalankan algoritma Astar itu sendiri. Dan jika tidak, maka kita akan mencari dulu gedung di mana tempat ruangan itu berada, baru masuk ke dalam algoritma Astar. Jika algoritma Astar selesai dijalankan, maka akan ditampilkan output berupa jalur dari lokasi awal ke lokasi tujuan, dan sistem pun akan selesai. Perkenalkan, saya Krisna Ari. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai perancangan UML yang di dalamnya membahas tentang use case diagram dan activity diagram, kemudian membahas tentang perancangan basis data. Perancangan use case diagram. Di sini terdapat satu aktor, yaitu pengguna, lalu ada sistem pencarian lokasi gedung dan ruangan di Universitas Udayana, yang di dalamnya terdapat dua use case utama, yaitu memilih menu pencarian gedung dan memilih menu pencarian ruangan, yang di tiap use case utamanya terdapat satu included use case, yaitu melihat informasi gedung dan melihat informasi ruangan. Selanjutnya, perancangan activity diagram. Activity diagram aplikasi dibagi menjadi 3 partisi, yaitu pengguna, sistem, dan proses. Mulai dari pengguna, membuka aplikasi, lalu bertransisi ke sistem, menampilkan menu utama, kembali lagi ke pengguna, melihat pilihan menu dan memilih menu pencarian gedung, lalu transisi ke sistem, menampilkan peta dan combo box, daftar lokasi, posisi awal dan tujuan, kembali lagi ke pengguna untuk memilih posisi awal dan posisi tujuan, lalu bertransisi ke proses untuk pencarian rute dan jarak, ke sistem menampilkan rute dan jarak, lalu bertransisi ke pengguna untuk melihat jarak dan rute pada peta, dan activity berakhir di pengguna. Pembahasan selanjutnya adalah perancangan basis data, di mana basis data untuk sistem ini dirancang memiliki 3 tabel. Pertama ada tabel gedung, yang terdapat kolom ID gedung, ID underscore gedung yang merupakan primary key dengan tipe data integer, lalu kolom nama underscore gedung dengan tipe data varchar, ada koordinat X dengan tipe data integer, dan koordinat Y dengan tipe data integer. Lalu ada tabel koneksi dengan kolom ID underscore koneksi yang merupakan primary key dengan tipe data integer. Lalu ada ID awal yang merupakan foreign key ke tabel gedung, ID tujuan yang merupakan foreign key juga ke tabel gedung juga. Lalu ada kolom jarak dengan tipe data float. Lalu ada tabel ruangan dengan kolom ID underscore ruangan yang merupakan primary key dengan tipe data integer. Lalu ada nama underscore ruangan dengan tipe data varchar, dan ID underscore gedung yang merupakan foreign key ke tabel gedung. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya Surya dengan NIM akhir 039 akan melanjutkan presentasi ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan UI. Pada gambar yang telah ditunjukkan, sudah dirancang sebuah tampilan antarmuka yang berisikan peta dari lokasi gedung dan ruangan Universitas Udayana, dan tombol untuk mencari lokasi awal, lokasi tujuan, serta tombol untuk melakukan pencarian arah. Di bagian kanan atas, ada beberapa tombol untuk memilih mode navigasi gedung atau ruangan, serta tombol tutorial untuk memberikan user suatu video yang menjelaskan cara kerja aplikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perancangan pengujian. Nah, pada penelitian ini, pengujian aplikasi akan menerapkan metode black box, yaitu pengujian yang dilakukan tanpa memperhatikan struktur internal perangkat lunak. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja dan fungsionalitas dari implementasi algoritma Astar dalam mencari rute terpendek antar gedung atau ruangan di Universitas Udayana. Sekian presentasi saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ratri Desi Kristi Rahma dengan NIM akhir 003. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai implementasi dari sistem yang kami buat.
di mana implementasi dari sistem penentu rute terpendek antar gedung berbasis website dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman Python, dan untuk membangun tampilan dari sistem website tersebut menggunakan HTML dan CSS. Nah, gambar ini adalah tampilan awal dari website sistem penentu rute terpendek antar gedung. Di sini tampilan awalnya terdapat button cari rute dan tampilan dari Google Maps itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini jika user belum melakukan pemilihan lokasi awal dan lokasi akhir, sistem otomatis memunculkan alert berupa peringatan di mana user diharapkan untuk memilih titik awal lokasi dan titik akhir lokasi tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya, jika user sudah menentukan titik awal dan titik akhirnya, user bisa langsung mengklik button cari rute dan otomatis sistem akan menentukan rute terpendek yang ada berdasarkan lokasi titik awal dan titik akhir yang sudah ditentukan sebelumnya oleh user. Oke, selanjutnya langsung kita demo ke aplikasinya. Nah, di sini kalau ini tampilan awalnya. Di sini kalau user belum memilih, dia akan muncul alert. Terus kemudian jika kita pilih misal di sini, kemudian titik akhirnya di FK, nah kita cari rute, dia otomatis akan menentukan rute terpendek, yaitu melalui jalur yang ini. Untuk webnya seperti itu saja. Terus lanjut ke pengujian sistem. Nah, untuk pengujian sistemnya sendiri, di sini memasukkan lokasi awal. Nah, untuk memasukkan lokasi awal sendiri sudah sesuai, di mana user dapat memilih lokasi awal dan itu sudah berhasil. Kemudian memasukkan lokasi memasukkan lokasi akhir. Di sini user juga sudah berhasil memasukkan lokasi akhir. Kemudian mencari rute dengan lokasi lengkap juga sudah. Mencari rute tanpa lokasi awal, dia akan muncul alert. Kemudian mencari rute tanpa lokasi tujuan juga dia akan muncul alert bahwa user diharapkan untuk memilih lokasi tujuan. Kemudian mencari rute tanpa lokasi awal dan akhir juga akan muncul alert di mana user diharapkan untuk memilih lokasi awal dan akhirnya. Sekian untuk pembahasan dari implementasi dan pengujian sistem. Presentasi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Adapun kesimpulannya yaitu, algoritma ASTAR adalah algoritma pencarian yang efisien dalam menentukan jalur terpendek antar dua titik dalam grafik atau grid. Dengan menggunakan fungsi heuristik yang tepat, ASTAR dapat menentukan jalur terpendek dengan efisien. Algoritma ASTAR dijamin menghasilkan jalur terpendek jika fungsi heuristik yang digunakan memenuhi kondisi heuristik admissible dan konsisten. Waktu eksekusi algoritma ASTAR sangat dipengaruhi oleh fungsi heuristik yang digunakan. Fungsi heuristik yang baik akan mengarah pada pencarian yang lebih efisien, sedangkan fungsi heuristik yang buruk dapat menyebabkan peningkatan waktu eksekusi. Oleh karena itu, pemilihan fungsi heuristik yang cocok sangat penting untuk memastikan kinerja optimal dari algoritma ASTAR itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata saya ucapkan Paramesanti.
Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua.